Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Laila Fitrah Lubis, merupakan salah satu dosen pada program studi D3 Administrasi Bisnis jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak. Background pendidikan saya diantaranya S1 Sarjana Administrasi Bisnis di Universitas Padjadjaran dan S2 Magister Administrasi Bisnis di Institut Teknologi Bandung. Bidang ilmu yang ditekuni sampai saat ini adalah administrasi bisnis dengan konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Pemaparan video ini dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD KTPT dalam bidang pengajaran untuk memenuhi persyaratan sebagai peserta sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2024. Adapun hal yang ingin disampaikan dalam video ini yaitu 1. Deskripsi mata kuliah, 2. Capaian pembelajaran mata kuliah, 3. Materi pembelajaran, 4. Bentuk dan metode pembelajaran, 5. Sistem penilaian mata kuliah, 6. Video rekaman pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Event atau MICE pada kurikulum MBKM yang berlangsung pada semester genap kepada mahasiswa semester 4 kelas 4B, 4D, 4E, dan 4F dengan bobot 2 SKS menggunakan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Deskripsi mata kuliah Manajemen Event atau MICE dimaksudkan untuk membantu mahasiswa program studi D3 Administrasi Bisnis agar memiliki wawasan dan kompetensi tentang pengorganisasian dan penyelenggaraan MICE dalam skala nasional dan internasional, baik dari tahapan perencanaan, pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam kegiatan MICE, hingga evaluasi dan pelaksanaan MICE. Capaian pembelajaran mata kuliah Manajemen Event atau MICE diantaranya: pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang manajemen event atau MICE pada organisasi ataupun perusahaan. Kedua, mahasiswa mampu menguasai teori penulisan proposal event dan laporan serta teknik presentasi proposal dengan memanfaatkan berbagai media. Ketiga, mahasiswa mampu menyelenggarakan event dengan baik dan benar. 4. Mahasiswa mampu bekerja sama, berkomunikasi dengan stakeholder dan melakukan inovasi dalam penyelenggaraan event pada organisasi ataupun perusahaan secara efektif dan efisien. Pembelajaran mengenai mata kuliah ini akan terbagi menjadi 10 materi yang terdiri dari materi pengenalan mengenai industri MICE, perusahaan dalam industri MICE, organisasi penyelenggaraan event, dokumen penawaran atau bidding, menyusun anggaran bisnis MICE, menyusun program pertemuan, menyusun program perjalanan, menyusun program pameran, dokumen sekretariat, dan menyusun proposal event yang akan dibahas dalam 18 minggu pertemuan. Bentuk pembelajaran selama proses pembelajaran mata kuliah Manajemen Event atau MICE yaitu dalam proses tatap muka di dalam kelas, penugasan terstruktur, dan belajar mandiri, serta melakukan koordinasi di tiap kelas menggunakan grup WhatsApp, sharing materi pembelajaran ataupun pengumpulan tugas melalui Google Classroom dengan dibantu alat penunjang seperti laptop, infocus, dan papan tulis. Metode pembelajaran yang digunakan selama proses pembelajaran di antara lainnya adalah bentuk teori dengan metode problem based learning, di mana mahasiswa diberikan pemahaman berupa materi dan contoh kasus dalam penyelenggaraan event atau MICE, sehingga mahasiswa akan diberikan beberapa contoh aktivitas serta studi kasus yang berkaitan dengan pengelolaan event atau MICE. Kemudian, bentuk praktek menggunakan metode project based learning, di mana mahasiswa akan diarahkan untuk bekerja sama dalam bentuk kelompok dengan melakukan diskusi, tanya jawab, dan menyusun serta menyelenggarakan event atau MICE. Sistem penilaian mata kuliah Manajemen Event atau MICE terdiri dari beberapa komponen berdasarkan peraturan akademik Politeknik Negeri Pontianak, di antaranya aktivitas dan kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Berikut adalah salah satu video rekaman proses pembelajaran mata kuliah Manajemen Event MICE. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas terkait masih pada mata kuliah Manajemen Event atau MICE. Nah, di sini kita membahas mengenai organisasi penyelenggara MICE.
Nah, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Oke? Agung, Hadir, Bu. Benarda, Hajariah, Nelson, Hadir, Bu. Puji, Hadir. Yupita. Oke. Oke, baik, sebelum kita mulai lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya dilancarkan, dimudahkan kalian dalam penyerapan materi hari ini. Agung boleh dipimpin? Baik, Bu. Sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Oke, baik. Kita mulai ya. Minggu lalu kita sudah membahas terkait perusahaan ataupun industri bahkan teknologi yang terlibat dalam suatu penyelenggaraan MAIS ya. Nah, dimana kalau kita bahas kemarin itu ternyata banyak sekali kan event-event, acara, kegiatan yang diselenggarakan itu baik skalanya lokal dari Kalimantan Barat ya, kita bahas beberapa. Kemudian juga ada kita membahas dengan skalanya yang nasional atau internasional misalnya. Kita sadari bahwa penyelenggaraan kegiatan event itu ada di tiap waktunya. Sehingga potensi terkait penyelenggaraan kegiatan untuk penyerapan tenaga kerja itu sangat memungkinkan. Dan untuk menyelenggarakan suatu event itu kan tidak bisa berjalan sendiri, bukan? Sudah kita bahas ya. Karena melibatkan banyak pihak. Pasti dalam suatu penyelenggaraan atau pengadaan suatu acara itu membutuhkan kerjasama tim ya. Sehingga dari penyelenggaraan itu perlu adanya susunan kepanitiaan. Sehingga kita akan bahas di bab ini ya, yaitu organisasi penyelenggara MAIS. Nah, di sini dalam organisasi penyelenggara MAIS ini yang menjadi capaian pembelajaran pada materi hari ini sesuai dengan RPS-nya, yaitu yang pertama adalah di sini mahasiswa mampu menjelaskan pilar pendukung MAIS. Selanjutnya capaian pembelajaran kita di sini ada mahasiswa mampu menjelaskan pola struktur manajemen dalam bisnis MAIS. Kemudian yang ketiga capaian pembelajarannya di sini mahasiswa mampu menjelaskan peranan bagian-bagian dari panitia dalam organisasi penyelenggaraan event ataupun MAIS, baik yang steering committee dan organizing committee. Oke, kita mulai? Siap? Oke, kita lihat di sini ada pilar pendukung MAIS. Nah, itu ada gambar di depan sini. Jelas nggak kira-kira? Jelas. Bisa dibaca dengan baik? Bisa. Bisa dipahami dengan baik? Bisa, belum kali ya? Belum. Yuk kita bahas. Jadi tadi Ibu sudah menyampaikan ya bahwa kalau kita menyelenggarakan suatu kegiatan atau event itu butuh pondasinya. Nah, apa saja sih di situ sumber-sumbernya? Kita lihat di sini itu bersumber pada yang kuning dulu, yaitu apa di sini? Komite. Nah, komite ini di sini yaitu merupakan bagian dari pemberi tugas. Terdiri dari apa aja sih di sini? Corporate, association, governments, oke. NGOs atau foundation dan individual. Familiar nggak kalian dengan istilah-istilah ini? Familiar. Ada yang kurang familiar? Ada yang mau bertanya misalnya di bagian ini, ada yang tidak dipahami nggak, ada yang tidak familiar nggak? Siapa yang mau bertanya mungkin? Oke, Puji, mau tanya apa Ji? Mungkin yang kurang familiar saya itu adalah NGOs and foundation. Oke, NGOs atau foundation. Oke, belum pernah dengar? Belum. Foundation pernah dengar nih, yang cewek pasti pernah dengar dong. Ya, pernah nggak? Foundation, apa kalau cewek foundation taunya? Makeup, tapi sayang sekali ya, di sini foundation itu bukan merupakan bagian dari makeup, tapi keterkaitan dengan MAIS itu foundation itu sebuah seperti yayasan atau LSM ya. NGO itu stands for non-government organization. Berarti di sini menandakan organisasi itu biasa organisasi nirlaba yang bukan dari aktivitas kegiatannya itu prioritas utamanya bukan untuk mencari
keuntungan. Jadi dia organisasi yang non profit biasanya. Biasanya lebih aspek kepada organisasi yang dalam bentuk untuk melestarikan lingkungan dan kehidupan sosial. Nah, seperti LSM gitu kan, itu bagian dari NGOs ataupun foundation atau yayasan seperti yang kalian kenal itu ya. Nah, itu adalah bagian dari pemberi tugas dalam pilar pendukung MAIS tadi ya. Jadi dia di sini dari untuk menyelenggarkan kegiatan MAIS itu kadang ada kebutuhannya kan. Misalnya kebutuhan perusahaan atau asosiasi, pemerintah, NGO tadi atau bahkan individual, biasanya ada kebutuhan untuk menyelenggarakan suatu acara sehingga mereka akan memberikan tugas atau mereka meng-hire si pilar yang berikutnya yaitu planners ataupun organizer. Jadi mereka bisa menyelenggarakan acara. Nanti istilahnya dalam MAIS untuk penyelenggara event ataupun kegiatan MAIS di sini bisa disebut dengan PCO, PEO, EO mungkin kalian familiar ya, event organizer, wedding organizer atau musik promotor itu adalah bagian-bagian penyelenggara atau planners tadi, MAIS planners mereka. Nah, dari pilar ini ada kebutuhan request untuk menyelenggarakan suatu acara. Ada penyelenggaranya yang bisa melaksanakan atau membuat suatu kegiatan sehingga nanti dibutuhkan pilar yang ketiga, yaitu si supplies ataupun penyedia produk. Kemudian ada provide full services to the planner. Ini yang akan meluas. Dia menyediakan segala macam layanan untuk si planner agar kegiatan event ataupun MAIS itu bisa terselenggara dengan baik. Kemudian provide leisure dan entertainment. Tentu dalam penyelenggaraan suatu kegiatan butuh ada waktu senggangnya, ada waktu hiburannya karena agar acara ataupun kegiatan yang diselenggarakan itu tidak monoton, tidak membosankan. Sampai pada provide theme parties. Nah, theme parties itu ya terkait temanya ya. Mau seperti apa rangkaian acara yang dibuat itu akan bergantung pada kebutuhan tadi, request dari si pemberi tugas. Nah, inilah di sini 3 pilar pendukung dalam MAIS. Jadi harus ada 3 pilar ini supaya dari penyelenggaraan MAIS itu bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah pola struktur manajemen dalam bisnis MAIS. Di sini ada bagan ya terkait struktur bagaimana manajemen dalam bisnis MAIS. Di antaranya tadi di atas ini kalau kita bisa lihat itu adalah tadi komitenya ya. Dia pemberi tugas. Ada dari organisasi, bisa dari asosiasi, ada dari pemerintahan, bahkan perusahaan. Nah, di sini dari PCO atau PO dan sebagainya tersebut itu memiliki 3 peran yang bisa mereka lakukan dalam struktur manajemen dalam bisnis MAIS. Yang pertama itu sebagai konsultan MAIS. Kalau konsultan berarti lingkup pekerjaannya hanya sampai pada menyediakan konsep dan proposal kegiatan MAIS. Tapi ketika si PCO atau PO itu sudah masuk dalam peran kontraktor MAIS, maka tindakan yang mereka lakukan itu sampai pada penyelenggaraan. Tidak hanya dari perencana, tadi dia berarti konsultan juga, penyelenggara juga. Satu lagi peran yang mungkin bisa dijalankan dalam struktur manajemen dalam bisnis MAIS oleh PCO dan PEO yaitu adalah prinsipal MAIS. Kalau yang ini kalau kita lihat penjelasannya di situ penyedia dana ya. Sampai pada kontraktor, berarti sampai pada penyelenggara. Selanjutnya terkait pola struktur manajemen dalam bisnis MAIS ini kita juga akan membahas struktur susunan organisasinya atau kepanitiaannya. Yaitu ada panitia pengarah atau steering committee dan panitia pelaksana atau organizing committee. Kalau bisa dibaca di sini di depan bahwa steering committee itu adalah panitia yang berperan ya memberikan apa tuh? Pengarahan, nasihat, menjadi penanggung jawab, memberikan arahan kepada si panitia pelaksana. Nah, biasanya di sini steering committee itu terdiri dari beberapa orang yang diberi wewenang. Seperti dari instansi pemerintah, organisasi, asosiasi yang mengadakan kegiatan ataupun event MAIS. Oke, selanjutnya selain panitia pengarah, di sini juga ada panitia pelaksana. Nah, ini yang biasanya akan di breakdown lagi. Kalau pengarah itu biasanya terdiri dari beberapa orang yang ditunjuk, yang diberikan wewenang oleh misalnya Polnet nih memberikan wewenang kepada direktur menjadi steering committee untuk penyelenggaraan acara Disnatalis misalnya.
Nah, di sini panitia pelaksana atau biasa dikenal dengan istilah organizing komite itu terbagi lagi ya menjadi beberapa subdivisi ataupun bagian peran dan tugas dan fungsi. Di sini di antara lainnya ini menurut teorinya Yuti ya pada bukunya manajemen konvensi. Di sini panitia pelaksana itu terdiri yang pertama ketua panitia. Pasti dalam susunan organisasi atau susunan kepanitiaan itu ada ketua. Apa saja sih secara umumnya tugas dari ketua panitia? Di antara lainnya apa aja tuh di situ? Untuk mengambil keputusan. Kemudian yang kedua membuat suatu rencana singkat ya, secara tertulis di sini dikatakan mengenai kegiatan-kegiatan dari sekretaris dan masing-masing subkomitenya. Jadi dia membagi tugas. Kemudian yang ketiga mengawasi pekerjaan sekretariat pasti. Kemudian yang keempat memberi dan menerima rekomendasi atau usul-usul atau bahkan ide ya, aspirasi dari tiap komite. Sehingga demokrasi berjalan di situ ya. Kemudian bertanggung jawab atas bidang protokol, itu juga menjadi tugas dari ketua panitia. Kemudian yang terakhir mengkoordinir semua kegiatan yang berhubungan dengan event yang diselenggarakan. Dia memantau, mengawasi bahwa penyelenggaraan event ini berjalan dengan apa yang sudah direncanakan. Oke, itu adalah tugas dan peran ya dari ketua panitia. Selanjutnya ada bagian di sini dari panitia pelaksana atau organizing komite yaitu sekretariat. Kalau sekretariat udah biasanya jelas ya kegiatan-kegiatannya apa ya. Di sini kurang lebihnya secara umum ya bahwa kegiatan-kegiatan tugas dari sekretariat itu menerima dan menanggapi surat, fax, telepon yang masuk dan dokumen-dokumen yang mungkin ya yang berkaitan dengan acara yang akan diselenggarakan. Kemudian mengurus rekening bank dan menyimpan catatan keuangan. Nah, walaupun terkadang ini ada tugas tersendiri dari bendahara ya, tapi nanti bergantung pada acaranya bagaimana mereka membagi ataupun menugaskan tugas-tugas di tiap bidangnya. Itu bergantung dari acaranya semua. Kemudian menyiapkan tanda pengenal bagi peserta, menyiapkan amplop untuk dibagikan kepada peserta. Isinya biasanya berupa informasi kepada para peserta ya, bukan uang ya. Ini bukan masalah uang. Nah, ini biasanya berisi dokumen, misalnya dokumen formulir, pendaftaran dan segala macamnya. Atau di sini juga sekretariat itu memiliki fungsi tugasnya seperti menyusun sistem registrasi. Itu fungsi sekretariat. Selanjutnya kira-kira ada apa lagi ya? Nah, selanjutnya itu akan terbagi menjadi bagian komite ya. Di sini subkomite istilahnya, atau biasa kalau zaman sekarang istilahnya divisi ya. Bagian-bagian tersendiri yang tentu dari bagian-bagian tersebut, subkomite tersebut atau divisi tersebut memiliki koordinatornya kan? Memiliki kepalanya masing-masing yang tentu menjadi perwakilan untuk anggota dan menyalurkan informasi ke ketua ataupun ke sekretariat. Di sini dari sub-subkomite tersebut bisa terbagi menjadi beberapa bidang ya. Kalau kita lihat ada bidang perizinan, juga ada bidang fasilitas, ada bidang promosi dan publikasi, bidang protokol dan visa, kemudian ke bidang keamanan dan bidang program kegiatan. Nah, ini semua sebenarnya tidak pakem ya. Secara umum ini adalah yang sering muncul. Tapi pada perkembangannya itu akan tergantung pada acara atau kegiatan diselenggarakan, akan menyesuaikan. Nanti bisa hadir bidang-bidang apa lagi ataupun divisi-divisi lainnya. Nah, bergantung dari acaranya itu sendiri. Nah, kita lihat ya, bidang perizinan biasanya tugas-tugas dan fungsinya seperti apa? Lingkup tugasnya. Kalau bidang perizinan yang namanya izin ya, pasti jelas. Itu bagaimana mengurus administrasi perizinan event. Mas, di sini dia perizinan itu dapat dilakukan dengan aparat kepolisian. Belum lagi dari pelaksanaan kegiatan yang besar itu mengganggu wilayah sekitar atau tidak, sehingga perlu adanya perizinan. Selanjutnya ada bidang fasilitas ya. Fasilitas banyak. Di sini kontennya kaitannya dengan pameran ya. Kalau pameran biasanya tugas-tugas subkomitenya di bidang fasilitas itu diantara lainnya apa tuh di situ? Mengurus kedatangan barang pameran dari luar negeri. Kemudian di sini juga bidang fasilitas itu bisa untuk para pesertanya bisa disediakan misalnya ruang VIP di bandara atau jalur-jalur khususnya bila diperlukan. Kemudian yang ketiga mengurus dan menyediakan transportasi untuk transit peserta dari bandara ke hotel dan segala macamnya di situ yang berkaitan dengan fasilitas. Oke, selanjutnya ada bidang promosi dan publikasi. Berarti hal-hal yang berkaitan dengan publikasi, memperkenalkan ya terkait acara yang mau diselenggarakan dan lain halnya. Pasti biasanya
Kalau jenis-jenis promosi sekarang eranya kita udah digital ya. Berarti bisa saja menggunakan media sosial atau pemasaran digital. Kemudian ada subkomite lainnya di sini yaitu bidang protokol dan visa. Kemudian tugas sub bidang komite lainnya di sini ada bidang keamanan. Perlu nggak keamanan? Kenapa kira-kira ya? Supaya acaranya lancar, tertib. Kemudian bidang lainnya di sini ada bidang program kegiatan atau biasa disebut istilahnya sekarang bidang acara ya. Nah, ini bagaimana merangkai tugas-tugasnya adalah menyusun acara dengan baik, berkoordinasi dengan bidang-bidang lain agar acara tersebut bisa berlangsung dengan lancar. Yang membedakan mungkin ya antara struktur organisasi pada suatu event dengan event lainnya itu ada 3 hal. 3 hal tersebut diantaranya pertama adalah kebutuhan tim. Di sini dalam pelaksanaan melaksanakan fungsi kerjanya, perannya masing-masing tadi. Yang kedua adalah efektivitas dan efisiensi kerja. Tentu itu sangat dibutuhkan karena kalau misalnya dalam satu tim tidak ditentukan dalam satu bidang ya, bidang atau divisi, tidak ditentukan dengan baik berapa keperluan orangnya, itu apabila berlebih bisa berbahaya. Dan yang terakhir adalah yang membedakan itu besar kecilnya event. Tentu bagaimana acaranya, besar kecilnya suatu event itu akan mempengaruhi bagaimana struktur organisasi yang akan dibuat untuk penyelenggaraan event atau MICE. Kalau sudah paham, Ibu mau ngasih kita berupa latihan sedikit ya, kita biar kalian bisa melihat, mengidentify apakah dari susunan suatu kepanitiaan itu memang terdiri dari 2 hal tadi, 2 hal besar tadi, steering committee dan organizing committee. Nanti boleh dicek di dalam Google Classroom tadi, mungkin udah saya share ya, bisa diakses kalian contoh kasusnya, contoh studi kasusnya yaitu dari sebuah susunan kepanitiaan ya, sebuah SK kalau nggak salah saya ya. Kalian bisa identifikasi sama per kelompok aja ya. Kita sudah ada kelompok MICE ya yang kita rutinkan untuk kelompok seterusnya, karena nanti setelah UTS kita ada praktek untuk menyelenggarakan suatu acara kan. Nah, atau acara pertemuan, acara perjalanan, acara apa itu nanti kita praktekkan. Kalian nanti ada hasilnya untuk menyelenggarakan acara tersebut, sehingga nanti kelompoknya ini kita pakai kelompok yang ini ya, yang kelompok yang tetap untuk mata kuliah MICE. Sudah duduk bersama kelompoknya? Sudah. Oke, sekarang berarti boleh dibuka handphonenya ya. Di sini latihannya berupa, kalian diskusikan dan temukan ya di situ perbedaan antara steering committee dan organizing committee. Nah, pada dokumen mengenai susunan kepanitiaan suatu event. Oke, lembar kerjanya saya kasihkan lembar kertas saja ya. Silakan kalian tuliskan hasil diskusi kalian ya. Yuk. Ini yang sulit. Terus ini bukan namanya, tulis ini aja nih, misalnya bidang dia apa nih? Ya wakil ketua. Jabatannya apa? Misalnya jadi kan ketahuan, misalnya kalau kita lihat steering committee itu memang wewenangnya yang orang-orang petinggi, misalnya sebuah instansi. Apa yang mau aku sampaikan nanti nih? Tidak apa panjang-panjang aja. Hah? Panjang-panjang tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi misalnya kalau kita nanti misalnya sampaikannya dari hal yang ditemukan, dari hal yang diidentifikasi bersama, diskusikan bersama kelompok tuh, melihat bahwa steering committee tuh terdiri dari orang-orang yang memang memiliki jabatan atau yang bisa berwenang ya terkait untuk fungsinya menjalankan peran SC itu tadi apa aja. Misalnya memberikan nasihat, memberikan arahan seperti itu. Udah selesai latihannya?
Sudah. Oke, ada mungkin yang mau volunteer, kelompok mana mungkin yang mau maju untuk menjelaskan hasil diskusinya? Oke, kelompok Ariando silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Jadi di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami terkait tugas identifikasi SK pada Dies Natalis di sebuah universitas. Terus kompetisi non akademik. Nah, kompetisi non akademik juga itu sering dilakukan oleh berbagai event, salah satunya Dies Natalis. Nah, ke kompetisi non akademik ini juga mungkin dari ada futsal, mungkin bulu tangkis, voli dan lain-lain. Nah, memang khusus di bidang non akademik. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata yang kami lakukan. Kami tutup dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Kalian ini tidak sulit lagi memahami karena aktif ya di organisasi saya rasa ya. Apalagi tadi dari Bang Ariando nih ya, bahwa terlihat nih dia paham betul bagaimana peran dan fungsi dari masing-masing jabatan di tiap susunan kepanitiaan. Nah, untuk menutupi materi kuliah hari ini kita evaluasi sedikit ya, kita kuis sedikit. Jadi mohon untuk pegang handphonenya masing-masing. Sudah ada 30 partisipan di sini ya. Siap? Untuk kita evaluasi sama-sama. Oke, kita mulai ya. Dari sekarang silakan pegang handphonenya, kita lihat kuis-kuisnya. Bisa nggak kita evaluasi dari pembelajaran materi hari ini apa saja pertanyaannya? Kita ibu mulai ya. Dari sekarang. Oke, nah bermunculan. Bisa nggak dijawab semuanya? Nah, baru pertanyaan kedua. Oke, sudah ada yang masuk kepada pertanyaan ketiga ya. Ayo, ada yang salah, siapa yang salah tuh? Ayo difokuskan dari hasil pembahasan tadi. Bisa nggak menjawabnya? Oke, kita lihat ya. Nomor 1 di sini pilar pendukung mais kecuali? Oke, siapa tuh? 4 yang salah, 18 yang betul. Oke, sama. Soal kedua, pada pola struktur dalam manajemen mais yang bertindak kontraktor atau kontrakan? Oke, good, betul. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan PCO atau PO, iya, sebagai prinsipal mais? Penyedia dana. Oke, betul. Selanjutnya, panitia yang memiliki wewenang? Yang mana? Yang A, steering, sharing, sparring, scoring. Steering, oke, steering komite ya. Oke, yang kelima, pihak yang dilibatkan? Kecuali loh. Oh, polisi? Oke, betul. Oke, dari hasil evaluasi ini apa nih yang bisa kalian ambil? Paham kiranya dengan materi hari ini? Paham. Oke, berarti untuk materi hari ini kita cukupkan ya. Kita lanjutkan untuk pembelajarannya di minggu depan, berarti kan? Terima kasih untuk partisipasinya. Sebelum kita menutup kelas hari ini, mohon untuk Agung kita berdoa. Oke, yuk silakan yuk kita berdoa. Belum mengakhiri perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Kita jumpa minggu depan ya. Sehat selalu untuk semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran untuk memenuhi persyaratan sebagai peserta sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2024. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.